Salah. Semoga tidak ada yang kurang alimiahnya. Itu tadi instrumennya. Salam kejujuran. Mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kita kembangkan ke seluruh Indonesia, dan kita kumandangkan ke seluruh dunia agar tercapai kehidupan yang makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan cara menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan
agar kita menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Kali ini ketetapan Allah buat saya. Kali ini judul syairnya, syair dan lagu, Cara Belajar Milenial. Judulnya tidak pernah judul syairnya yang romantis-romantis. Tapi inilah yang saya dapatkan, inilah yang terjadi, dan inilah kehendak Allah saya laksanakan. Bahwa di masa sekarang, di era milenial, di era kemajuan teknologi, belajar itu sudah sangat mudah sekali. Gampang, mudah, cepat. Walaupun usia bukan lagi pada usia masa-masa sekolah, masa-masa belajar, masih tetap bisa belajar dengan cara online, melalui internet, berbagai sumber tersedia, tinggal kita memanfaatkannya. Jadi, belajar itu pun adalah salah satu bentuk tunduk patuh kepada Allah. Baik yang belajar secara formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah, tidak ada batas usia untuk non-formal. Kapanpun bisa terjadi, selama masih ada niat, ada tekad, ada kemauan, pasti bisa belajar. Dan pasti Allah memberikan sarana-prasarana kausalitas yang membuat kita tetap bisa belajar di usia yang bukan lagi pada masa-masa usia sekolah. Pada masa sekolah, sebelum kita menikah, kita bisa belajar secara formal maupun non-formal. Non-formal kita bisa mengikuti pengajian, mengikuti ceramah, bahkan kita pun bisa rame-rame bersama teman-teman, yuk di masjid A, di tempat B ada ceramah agama, ada pameran isinya buku A, buku B, ada masakan, ada ini segala macam. Kita bisa mengikuti. Dan kita bisa belajar di sana, belajar cara masak, membeli buku ataupun hanya sekedar membaca. Berbagai macam pengalaman bisa kita terima. Tetapi setelah menikah, setelah punya anak, mungkin waktu untuk seperti itu sudah berkurang karena sudah fokus pada keluarga. Atau sudah bekerja fokus pada pekerjaan. Di waktu-waktu luang kita bisa googling, scroll, mencari sesuatu yang ingin kita pelajari. Jadi tidak ada batas ruang dan waktu, umur, usia, jenis kelamin, semua bisa belajar. Salah satu misalnya, salah satu perintah Allah adalah menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Dulu waktu sebelum menikah, sebelum punya anak, sebelum bekerja, kita bisa mengikuti di masjid A, ceramah B, atau di tempat-tempat lain. Tapi setelah bekerja, setelah punya anak, punya keturunan, punya kesibukan dalam rumah tangga, hal itu tidak bisa terjadi secara sebagaimana pada masa lalu. Karena ada beban tanggung jawab yang lain, sehingga kita berkurang untuk hal yang demikian, dan kita bisa melakukannya ketika kita berada di rumah menggunakan internet, HP, laptop, apapun wadah komunikasinya, kita bisa membaca, mempelajari bagaimana ya cara menjaga diri dan keluarga kita agar tidak mendapatkan siksa neraka, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Bisa dibaca, dilihat videonya, didengarkan, ditonton. Macam-macam, banyak cara, banyak sumber, narasumber yang bisa kita pelajari. Dan kita sesuaikan dengan
kondisi kita. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Berbagai macam informasi spesial, khusus, spesifik ada, umum ada. Semuanya tersedia, tergantung bagaimana kita mau bertekad untuk belajar. Jadi belajar sekarang itu murah meriah, terbuka, bisa sendiri, bisa bersama-sama. Sendiri, bersama-sama, didampingi keluarga. Kalau kurang mengerti bisa ditanya, ini apa maksudnya di video ini seperti ini. Nah, itu salah satu bentuk belajar. Menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Kita baca, kita dengarkan videonya, dibaca tulisannya, dan itu bisa menjadi salah satu masukan buat kita dalam menjaga diri dan keluarga kita dari siksa neraka, dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk cara belajar di era milenial, di zaman sekarang. Teknologi semakin maju. Mungkin suatu saat kita belajar tidak lagi teknologi zaman sekarang dengan teknologi generasi berikutnya, misalnya anak-anak kita yang sudah berusia 25 tahun, mungkin mereka berbeda lagi. Ada ini aplikasi baru, caranya begini, lebih cepat. Oh, ini caranya seperti ini, bukan begini, itu cara lama. Itu cara 10-20 tahun yang lalu. Sekarang ada yang baru, aplikasinya begini. Lebih cepat lagi mereka. Itu proses pembelajaran masa sekarang. Itu jauh lebih berkembang, alatnya lebih modern dibandingkan zaman-zaman 20-30 tahun sebelum-sebelumnya. Kalau dulu masih menulis pakai kapur, sekarang pakai spidol. Dulu-dulu lagi sebelumnya mungkin ada lagi pakai batu atau pakai sesuatu yang lain yang memang ya kalau untuk zaman sekarang belum bisa didokumentasikan. Habis ditulis dihapus. Kadang kita merasa kita pakai kapur, ditulis, dihapus sama gurunya, kita lupa, selesai. Pinjam punya teman yang sudah lebih duluan. Tapi zaman sekarang nggak ada yang bisa terhapus. Kenapa? Karena divideokan. Dokumentasinya itu dalam bentuk digital. 10 tahun yang lalu bisa dibuka lagi. Kalau dimasukkan 20 tahun yang lalu ada videonya, bisa. Kita mau membaca apa, mencari apa, pelajaran apapun, IPA, IPS, fisika, psikologi, segala macam jenisnya, ada semuanya di internet, ada, tinggal kita mau berusaha atau tidak. Jadi mau belajar bahasa Inggris, sekarang ada, nggak perlu kursus, bisa belajar sendiri, dituntun. Belajar bahasa negara lain ada, Rusia, Jerman, apa ada. Orang luar belajar bahasa Indonesia ada, bisa. Mau dia anak kecil, remaja, dewasa, tua, semuanya bisa, tidak ada pandang usia untuk belajar di zaman sekarang, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan umurnya. Ibu-ibu sekarang mau memasak, tinggal buka video, nonton di YouTube, atau video-video media sosial yang lain. Oh, cara memasak rendang seperti ini. Kalau ibu ini memasak rendangnya pakai A, B, C, D. Kalau yang satu lebih simpel. Kalau yang ini agak rumit. Cara menjahit, memotong baju seperti ini ada. Semua tersedia. Sekarang sairnya. Cara belajar milenial. Cara belajar milenial. Mohon maaf kalau ada tempo dan dinamiknya saya yang belum sempurna, karena saya bukan penyanyi, suara juga sekedarnya. Kalau ada penggalan nada yang sama dengan nada lagu yang lain, bukan atas kemauan saya untuk menyamakannya, mencontohnya, atau menyerupainya, sama sekali tidak. Ini semua adalah takdir Allah buat saya,
dan saya laksanakan, saya tunduk patuh melaksanakannya, dan semoga tunduk patuh saya ini, amal ibadah saya ini, perbuatan saya, aktivitas saya ini dinilai Allah sebagai satu kebaikan dan diberi ganjaran untuk menjadi penduduk surga di kehidupan kedua nanti. Di era milenial, belajar terbuka lebar, sayang jangan terbuang. Ragam dimensi ilmu bisa dipelajari dari berbagai bidang. Sendiri atau bersama, tingkatkan kesadaran dan kuatkanlah tekad itu sebagai prasyarat. Tunjukkan pada dunia belajar tiada batas, waktu serta usia. Lelaki atau wanita, membaca, memahami, dan mencari makna arti, ini sangatlah berarti. Sebelum ditingkatkan tuh bisa dianalisis, agar dapatkan satu bentuk aplikasi ilmu. Manfaatkan teknologi untuk pengembangan diri, tak perlu bimbang ragu, laksanakan walaupun satu teori. Salah satu tunduk patuh kepada Sang Ilahi, berbuat kebajikan sesuai kesanggupan, pasti ada catatan. Waktu masih tersisa, jangan disia-sia, agar tak penyesalan. Di ujung akhir usia, membaca, memahami, dan mencari makna arti, ini sangatlah berarti. Sebelum ditingkatkan tuh bisa dianalisis, agar dapatkan satu bentuk aplikasi ilmu. Manfaatkan teknologi untuk pengembangan diri, tak perlu bimbang ragu, laksanakan walaupun satu teori. Salah satu tunduk patuh kepada Sang Ilahi. Oke, walaupun kita hanya melaksanakan satu teori saja, satu ayat saja, satu perintah Allah saja, yaitu perintah belajar atau perintah apapun, sholat, zakat, dan lain-lain,
kita hanya tunduk dan patuh melaksanakan. Satu saja bisa kita laksanakan, tahu rasanya, tahu caranya, bagaimana bentuknya, dan kita analisa, kita laksanakan untuk diri kita sendiri. Itu salah satu amal ibadah, perbuatan kebenaran yang diperintahkan Allah kepada kita. Walaupun hanya satu ayat saja. Berbuat dan berkata jujur, satu ayat saja bisa kita laksanakan, bisa mencapai kehidupan makmur mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan fondasi yang kuat, kejujuran, kita tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, agar menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas, pasrah sepasrah-pasrahnya hanya kepada Allah. Salam kejujuran.